Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 5 pada mata kuliah Kebijakan dan Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Cucun Sunaisi, SPD, MPD. Nah, kelompok 5 beranggotakan 3 orang. Ada Anissa Nur Fitriani dengan NIM 2312620, ada Gini Gita Gesela dengan NIM 2305135, dan ada Siti Fatimah Zahra dengan NIM 2303639. Nah, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai strategi implementasi kebijakan pendidikan. Disimak baik-baik ya teman-teman. Pembahasan yang pertama, pengertian strategi implementasi kebijakan pendidikan. Secara etimologis, kata implement berasal dari kamus Merriam-Webster yang berarti melaksanakan, yang berarti menyediakan sarana untuk memenuhi beberapa hal. Menurut beberapa ahli seperti Anderson, mengemukakan bahwa implementasi kebijakan adalah penerapan mekanisme administrasi pemerintahan terhadap permasalahan. Menurut Wibawa, implementasi kebijakan merupakan upaya kolektif antara pemerintah dan sektor swasta yang melibatkan tindakan individu maupun kelompok yang semuanya bertujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa strategi implementasi kebijakan pendidikan adalah serangkaian tindakan yang dirancang untuk mewujudkan tujuan kebijakan pendidikan yang telah ditetapkan. Strategi ini mencakup perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kebijakan, serta penyesuaian yang diperlukan untuk memastikan keberhasilan implementasi. Strategi implementasi kebijakan pendidikan merupakan jantung dari upaya kita untuk mewujudkan perubahan positif dalam dunia pendidikan. Ini bukan sekadar serangkaian tindakan, tetapi juga sebuah rencana komprehensif yang dirancang untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan dapat diterjemahkan menjadi praktik nyata yang efektif. Dengan strategi implementasi yang tepat, kita dapat memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar membawa dampak positif bagi generasi penerus bangsa. Contoh strategi implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama, program wajib belajar 12 tahun, di mana merupakan upaya penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Namun, implementasinya menghadapi berbagai tantangan dan dapat dikatakan masih dalam proses. Program ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak Indonesia menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah, yaitu 12 tahun, SD, SMP, dan SMA atau SMK. Tujuannya yaitu untuk meningkatkan angka partisipasi pendidikan dan memberikan kesempatan yang sama bagi semua anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Masih ada daerah terpencil yang sulit terjangkau, sehingga anak-anak di sana kesulitan mendapatkan akses pendidikan. Kualitas pendidikan juga di beberapa daerah masih belum merata dan dengan kekurangan guru berkualitas dan fasilitas yang memadai. Selain itu, banyak juga keluarga yang kurang mampu yang merasa kesulitan membiayai pendidikan anak-anak mereka, meskipun ada program bantuan seperti program Indonesia Pintar atau PIP. Jadi, secara keseluruhan, meskipun kemajuan telah dicapai, masih diperlukan upaya berkelanjutan dari semua pihak untuk memastikan keberhasilan penuh dari program wajib belajar 12 tahun ini. Yang kedua, kurikulum merdeka, di mana memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada guru dan sekolah dalam merancang pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan siswa dan kondisi lokal. Hal ini diapresiasi oleh banyak guru yang merasa lebih leluasa dalam mengajar. Selain itu, kurikulum ini mendorong pembelajaran yang lebih relevan dengan kehidupan nyata dan mengembangkan keterampilan abad 21 seperti berpikir kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Kurikulum Merdeka memberikan banyak potensi positif dalam menciptakan pendidikan yang lebih fleksibel, berpusat pada siswa, dan berbasis pada pengembangan karakter. Namun, implementasinya masih memerlukan waktu, kesabaran, serta dukungan dari berbagai pihak, termasuk dari pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat. Beberapa tantangan yang ada pun harus diatasi dengan pendekatan yang lebih terintegrasi dan sistematis agar keberhasilan penuh dapat tercapai. Yang ketiga, pemanfaatan dana BOS
atau bantuan operasional sekolah. Dana BOS digunakan untuk meningkatkan sarana dan prasarana sekolah seperti pembangunan ruang kelas, pembelian buku pelajaran, dan pengadaan perangkat IT untuk mendukung pembelajaran digital. Pemerintah harus memastikan transparansi pengelolaan dana BOS melalui audit dan pelaporan berkala agar dana tersebut digunakan secara efektif untuk peningkatan kualitas pendidikan. Selanjutnya, alur strategi implementasi kebijakan pendidikan. Di Indonesia, sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi memungkinkan pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam merumuskan kebijakan dan mengambil keputusan. Adapun alur pengimplementasian kebijakan tersebut terdapat 3 tahap, yakni yang pertama tahap sosialisasi. Tahap ini adalah tahap penyebaran informasi kebijakan kepada masyarakat atau pihak terkait. Informasi kebijakan ini dapat disebarluaskan melalui media online maupun offline. Adapun tantangan dalam tahapan ini adalah masyarakat yang seringkali sulit menerima perubahan, sehingga memerlukan waktu yang cukup lama untuk beradaptasi. Oleh karena itu, agar kebijakan dapat diterapkan dengan baik, perlu mempertimbangkan berbagai aspek seperti tujuan, lingkungan, proses, hasil, dan kebiasaan masyarakat. Yang kedua, tahap piloting. Tahap ini adalah tahap uji coba kebijakan dalam skala kecil sebelum diterapkan secara luas. Tujuannya untuk mengurangi resiko yang mungkin muncul selama penerapan. Uji coba ini harus memenuhi beberapa kriteria, yaitu dapat diterima oleh masyarakat atau akseptabilitas, memiliki pertanggungjawaban yang jelas atau akuntabilitas, dapat diterapkan di berbagai daerah atau replikabilitas, dan berkelanjutan dalam jangka panjang atau sustainabilitas. Dan yang terakhir, ada tahap diseminasi. Tahap ini adalah proses penyebaran kebijakan secara luas ke seluruh masyarakat atau pihak terkait. Agar tahap ini berjalan lancar, dibutuhkan fasilitas dan anggaran yang memadai. Tahapan ini perlu dilakukan agar kebijakan pendidikan dapat dilaksanakan secara menyeluruh. Materi selanjutnya yaitu mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pendidikan. Yang pertama ada komunikasi. Jika komunikasi yang terjadi antara pihak-pihak terkait jelas dan efektif, maka sudah pasti hal tersebut akan sangat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan dalam pendidikan. Yang kedua, sumber daya. Ketersediaan sumber daya yang memadai seperti ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dan lain-lain dapat mendukung proses pembelajaran dan implementasi kebijakan pendidikan. Tapi, bukan berarti jika tidak ada sumber daya tersebut, kebijakan pendidikan tidak dapat diimplementasikan, melainkan semua itu kembali lagi ke kebijakan apa yang sedang diterapkan. Yang ketiga, struktur birokrasi. Ketika struktur organisasi terkait dikelola dengan baik, maka hal ini juga dapat mendukung implementasi kebijakan dalam pendidikan. Yang keempat, manajemen pendidikan. Jika kepemimpinan di sebuah sekolah berjalan dengan efektif, maka pelaksanaan kebijakan pendidikan akan lebih terarah dan berjalan dengan baik dan efektif pula. Yang kelima, kurikulum dan materi pembelajaran. Seiring kurikulum yang sering berubah karena mengikuti perkembangan zaman dan usaha pemenuhan kebutuhan dalam pendidikan, hal tersebut juga tentu berpengaruh pada keberhasilan kebijakan yang nantinya akan diterapkan dalam pendidikan. Dan yang terakhir, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia ini mengarah kepada ketersediaan guru yang berkualitas dan terlatih. Karena dengan adanya guru yang demikian, kualitas lulusan siswa juga akan lebih terjamin dan kebijakan terkait yang akan diterapkan pasti akan lebih mudah untuk berhasil. Sebelum dibacakan kesimpulan dari pemaparan materi hari ini, apakah dari teman-teman ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Kesimpulannya adalah strategi implementasi kebijakan pendidikan adalah kunci utama untuk mewujudkan perubahan positif dalam dunia pendidikan.
Tanpa strategi yang matang, kebijakan yang paling ideal sekalipun akan sulit mencapai tujuannya. Keberhasilan implementasi sangat bergantung pada perencanaan yang cermat, pelaksanaan yang terkoordinasi, pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan, serta kemampuan untuk melakukan penyesuaian yang diperlukan. Faktor-faktor seperti dukungan politik, kapasitas pelaksana, partisipasi masyarakat, dan ketersediaan sumber daya juga memainkan peran penting. Dengan strategi implementasi yang efektif, kita dapat memastikan bahwa setiap kebijakan pendidikan tidak hanya menjadi dokumen, tetapi benar-benar membawa dampak nyata bagi kualitas pendidikan dan masa depan generasi penerus bangsa. Sekian dari kelompok 5, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.